Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan video presentasi mengenai penjadwalan dalam perencanaan dan pengendalian produksi yang diampu oleh Muhammad Indra Darmawan STP MSC dengan anggota kelompok sebagai berikut. Saya Priyanti dengan NIM 1902301008. Nama saya Nur Indah Oktavianti, NIM 1902301042. Nama saya Rahayu, NIM 1902301044. Saya Sinta Nirmala, NIM 1902301052. Pokok pembahasan yang akan kami bahas yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua ukuran keberhasilan dalam penjadwalan, yang ketiga jenis penjadwalan, dan yang terakhir studi kasus penjadwalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan tujuan dari penjadwalan. Definisi penjadwalan. Apa sih itu penjadwalan? Nah, penjadwalan merupakan aktivitas perencanaan untuk menentukan kapan dan di mana suatu operasi harus dilakukan, serta pengalokasian sumber daya pada waktu tertentu dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada. Jadi, penjadwalan dapat diartikan sebagai pengalokasian sejumlah sumber daya atau resource untuk melakukan operasi dalam jangka waktu tertentu dan merupakan proses pengambilan keputusan yang peranannya sangat penting dalam industri manufaktur dan jasa. Sebagai tujuan, maksud saya agar tujuan dan sasaran lebih optimal. Tujuan penjadwalan. Adapun tujuan dari penjadwalan ini yaitu untuk mengurangi waktu keterlambatan dari batas waktu yang telah ditentukan agar dapat memenuhi batas waktu yang telah disetujui dengan konsumen. Juga penjadwalan ini dapat meningkatkan produktivitas mesin dan mengurangi waktu menganggur. Di sini saya akan menjelaskan ukuran keberhasilan dalam penjadwalan. Menurut Arman, ukuran keberhasilan dari suatu pelaksana aktivitas penjadwalan yaitu 1. Rata-rata waktu alir akan mengurangi persediaan barang setengah jadi dan barang jadi. Yang kedua, makespan, yaitu total waktu proses yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kumpulan job. Dimaksudkan untuk meraih utilisasi yang tinggi dari peralatan dan sumber daya dengan cara menyelesaikan seluruh job secepatnya. Dengan kata lain, mengurangi jumlah mesin menganggur. 3. Rata-rata keterlambatan. Jumlah job yang terlambat akan meminimalisasi nilai dari maksimum ukuran kelambatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan maju atau forward scheduling. Penjadwalan maju atau forward scheduling adalah teknik penjadwalan produksi yang menentukan waktu mulai produksi atau start terlebih dahulu dan kemudian menghitung jadwal waktu ke depan atau maju untuk setiap kegiatan operasi atau produk agar dapat menentukan waktu penyelesaiannya, keseluruhan proses produksi atau complication. 2. Penjadwalan mundur atau backward scheduling. Penjadwalan mundur atau backward scheduling adalah teknik penjadwalan produksi yang menentukan waktu kapan suatu produksi dibutuhkan atau waktu kapan suatu proyek harus diselesaikan dari waktu penyelesaian atau complication atau waktu kebutuhan tersebut, kemudian dihitung mundur waktu yang tepat kapan suatu proyek atau proses produksi harus dimulai start. Baik, di sini saya akan membahas studi kasus penjadwalan. Baik, pada penjadwalan kegiatan produksi kami mengambil studi kasus mengenai analisis sistem penjadwalan produksi berdasarkan pesanan pelanggan dengan metode sequencing, yaitu pada pabrik tegel cap kunci Yogyakarta, yang ditulis oleh P. Didit Krisnadewara. Jadi, perusahaan pabrik tegel cap kunci Yogyakarta merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan ubin yang melakukan produksi berdasarkan pesanan pelanggan. Secara umum, tahapan proses produksi yang dilakukan oleh pabrik tegel kunci dalam pembuatan ubin adalah yang pertama pengayakan bahan, kemudian pencetakan, penyablonan untuk pewarnaan, pengeringan awal, perendaman, pengeringan akhir, hingga pengepakan.
Jadi, bagi industri yang berfokus pada pelanggan seperti pabrik tegel kunci ini, ketepatan penyelesaian produk dan kualitas produk yang dihasilkan sangatlah penting. Perusahaan akan sepakat dengan konsumen dalam menentukan waktu penyelesaian pesanan. Sehingga, dalam memenuhi hal tersebut, perusahaan membutuhkan perencanaan produksi yang tepat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan sistem penjadwalan produksi terbaik yang dapat diimplementasikan di perusahaan dengan jumlah keterlambatan atau lateness. Dan metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Dan beberapa teknik field research yang digunakan penulis yakni observasi not partisipan, wawancara, studi kasus, baik berasal dari dokumen perusahaan tentang data orderan, serta catatan produksi yang terkait dengan penjadwalan produksi. Analisis data dilakukan penulis menggunakan software POM for Windows 4.0 dengan modul job scheduling. Hasil pengamatan berdasarkan pengolahan data orderan dengan deadline bulan Juli 2016 didapatkan bahwa setiap kategori yakni tegel polos, tegel motif mudah, motif sedang, dan motif sulit memiliki sistem penjadwalan produksi yang berbeda-beda. Tegel motif sulit menggunakan metode EDD atau Earless Due Dates, yaitu prioritas yang diberikan kepada job yang mempunyai tanggal batas waktu penyerahan paling awal. Lalu untuk tegel polos menggunakan metode LPT atau Longest Processing Time, yaitu job dengan waktu proses terbesar akan diproses terlebih dahulu. Demikian berlanjut untuk job yang waktu proses terbesar kedua. Aturan LPT ini tidak diperdulikan berdasarkan due date maupun kedatangan orderan baru. Lalu untuk tegel motif muda menggunakan metode LPT sama seperti tegel polos. Lalu untuk tegel motif sedang menggunakan metode SPT atau Shortest Processing Time, yaitu job dengan waktu proses terpendek akan diproses lebih dahulu. Demikian berlanjut untuk job yang waktu proses terpendek kedua. Aturan SPT ini tidak memperdulikan due date maupun kedatangan order baru. Sekian video presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan baik dalam materi maupun pengucapan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.